Ini bisa dibilang adalah inner core-nya. Inner core. Jadi Aku lihat dari sini, pintu gede banget nih, kayak aku iya. gede badan aku nggak sih? Iya. Kerasa banget sih industrialnya nih, dari mulai pipa-pipa elektroniknya yang diekspos. Boleh diceritain dari Mas ini? Dan ini sebenarnya rumah ini tuh kita nggak punya tanah di dalam rumah ini. Jadi ini bukan tanah nih, di bawah batu-batu ini bukan tanah? Nah itu, fun fact, rumah ini satu minusnya, nggak punya gudang. Bayangin rumah impian kamu bukan yang mewah dan mengkilap, tetapi yang jujur, apa adanya, tetap keren, dan berkarakter. Episode Rumah Punya Cerita hari ini, kita mau main ke salah satu rumah yang kelihatannya tuh dari luar tampak belum jadi. Tapi ternyata ini pakai konsep industrial. Kalian penasaran? Kayaknya di depan ada ownernya nih, kita langsung ngobrol-ngobrol yuk. Permisi. Halo. Halo Mas Farid. Halo. Silahkan. Terima kasih Mas, Iya. udah dibolehin main nih ke Iya. rumahnya. Kalau aku pengen tanya-tanya dulu ya Mas, sebelum kita lebih jauh. Ini luas tanah sama luas bangunannya berapa sih Mas? Luas tanah dan bangunan, kalau tanahnya ini 109. Wah, 109. Oke. Kalau bangunan itu 100, tapi ada penambahan deh kalau nggak salah, jadi 105, 108 lah. 109 dan 108. Ya. Nah, tadi kan aku ngeliat kalau dari luar tuh tampak kayak belum jadi nih ya, industrial. Boleh diceritain nggak Mas? Ini tuh inspirasinya dari mana sih Mas bisa milih yang kayak gini nih rumahnya? Kalau inspirasi sih sebenarnya dari awal ketika gue masih SMA ya. Jadi pas masih SMA tuh sempat datang ke coffee shop, salah satu coffee shop di Bogor, dan gue ngeliat kayak apa ya, gue nemu kenyamanan lah di konsep yang industrial gitu. Jadi kayak ngelihatnya kayak ini bukan sesuatu yang kok kayak nggak jadi, tapi kok nyaman ya di gue gitu. Nah, dari situlah kayaknya gue lumayan ngulik tentang industrial tuh, akhirnya bener-bener ketika punya uangnya ya gue realisasikan lah jadi kayak gini. Jadi inspirasinya nggak sengaja waktu lagi main-main di coffee shop. Iya, Oke. gitu. Terus aku mau minta jelasin dong Mas, ini materialnya apa aja sih yang ada di carport? Ini sama ini beda, sama ini beda. Jadi kalau misalkan material sebenarnya material expose semua ya. Jadi kayak ini nih sebenarnya kamprot yang kita bikin tali air. Jadi nggak full kamprot, tapi kita bikin tekstur tali air juga. Jadi biar tidak monoton ya. Sama ada yang masih semen mentah. Sama ini, kalau ini sebenarnya kamprot juga, tapi ini kamprot cat, bukan kamprot pasir semen. Jadi yang ini Cat tekstur. cat tekstur ya. Cat tekstur. Jadi emang dua-duanya sama-sama kamprot, cuma beda apa ya? Beda cara pengerjaan lah kayak gitu. Yang satu dicat, satu manual. Manual, ini dicat, ini manual. Iya. Sama ini nih, kan biasanya kalau industrial emang ada tekstur unsur-unsur kayu gitu ya. Iya. Nah ini kayu atau apa nih Mas? Sebenarnya ini namanya tuh apa ya? Conwood. Conwood. Ini conwood. Jadi bisa dibilang conwood itu material yang bisa no maintenance lah, bisa dibilang kayak gitu. Karena emang bahan dasarnya adalah sebenarnya bukan kayu. Conwood itu gabungan dari semen dan pasir juga, dan ada apanya gitu. Gue juga lupa. Jadi ini intinya no maintenance gitu. Oke, jadi sahabat Unian bisa dijadiin inspirasi. Kalau misalnya pengen pakai unsur kayu, bisa pakai material conwood. Jadi kalau conwood itu mirip banget teksturnya juga, kalau kalian pegang itu mirip banget kayu, tapi zero maintenance, durable, sama anti rayap juga ya. Ini anti air, anti rayap. Iya, anti air, anti rayap. Oke. Emang cocok lah buat di outdoor juga ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya lembab, rayap gitu udah nggak usah mikirin lagi deh ya. Nggak usah dipikirin lah. Oke. Gitu. Nah, aku penasaran, langsung boleh kita masuk nggak nih Mas? Boleh. Ini pintu utama? Enggak, ini adalah pintu apa namanya ya? Pintu sebelum utama, iya gitu deh. Pintu sebelum utama. Iya. Boleh. Ini emang sengaja dipilih yang perforated gini ya? Iya,
Sebenarnya termakan usia sih. Awalnya sih masih bagus hitam. Cuma kayaknya pas mulai aging jadi natural sendiri gitu aja. Oke, tapi justru industrial tuh yang aging ini juga justru yang kita nantikan kan. Iya. Kayak kerennya tuh pas udah luntur, udah wash gitu ya. Iya, kayak gitu. Ayo masuk. Boleh. Oke. Nah, Izin masuk ya, Mas. iya, yuk masuk yuk. Ini kita ada dengar suara Idul Adha juga ya, karena kita hapus satu. Iya. Ini di ruangan apa nih, Mas? Ini bisa dibilang adalah inner court-nya. Inner court. Jadi tujuannya inner court tuh sebenarnya untuk kayak menyambut tamu. Karena rumah ini nggak ada ruang tamu ya. Nggak ada ruang tamu ya. Nah, kira kita bikin space untuk area inner court. Dan ya di taman-taman kecil lah. Dan main anak juga bisa di sini. Oke, jadi ruangan inner court ini bisa dibilang untuk transisi ya. Transisi. Jadi kalau misalnya ada tamu yang cuma sebentar, ngobrol aja di sini dulu. Iya, kayak gitu. Jadi yang di dalam tuh tetap apa sih buat intimate lah gitu ya. Intimate. Oke, tadi aku ngeh juga nih ada roster yang beda-beda. Iya. Ternyata di dalamnya difungsikan juga. Jadi nggak ada Iya. sudut mati. Ini boleh dijelasin nggak Mas? Ini apa nih di balik roster yang tadi kita lihat dari depan? Jadi sebenarnya roster ini tuh konsepnya dari kakak gue juga gitu kan. Tapi pemakaiannya adalah nih sebenarnya material yang dipakai pembangunan rumah sebelum rumah ini. Oke, jadi reuse. Reuse. Jadi kayak ada material yang waste daripada waste akhirnya kita terapin di sini dan di mix and match lah gitu. Tapi Jadi- keren loh penataannya gitu kan. Jadi Iya. nggak monoton, nggak cuma satu doang gitu. Iya. Ini benar-benar kayak keren. Jadi emang sekalian untuk biar tidak biar nggak lembab juga kan ada angin yang Benar. lalu lalang sama Udara. sirkulasi udara juga biar bagus kan sama ya untuk estetika lah menurutku estetik sih. Estetik sih. Walaupun ini perkakas memang untuk Iya. yang urusan di carport ya. Iya, oh ini request sih sebenarnya. Jadi awal nggak ada ini, Ini nggak ada? nggak ada tadinya. Terus akhirnya kayak bilang ke kakak, daripada ini cuma sebagai sekat, mending dimanfaatin lagi untuk sesuatu yang lain. Jadi akhirnya bikin ambalan cor ya, ini dicor. Jadi untuk ya naro-naro cat-cat atau kunci-kunci motor dan lain-lain kayak gitu. Oke, kita boleh lihat. Tapi ada tanaman nih banyak Iya. banget nih Mas. Kita disambut jadi makin adem gitu ya. Iya, Emang hobi apa gimana nih Mas? kebetulan hobi sih. Emang koleksi juga sebenarnya kayak gitu. Jadi tanaman-tanaman tuh semenjak punya rumah sih. Jadi awal punya rumah ini ngelihat kayak kok gersang banget ya. Terus habis itu kayak yaudah deh coba beli satu tanaman, dua tanaman. Terus tiba-tiba Ketagihan. awalnya nggak nagih sih, tapi cuma gara-gara si explore feed-nya itu kok tanaman-tanaman semua di Instagram. Itu kan akhirnya jadi kayak keracunan lah. Oke. Gitu. Ini ada jendela nih gede banget. Apa ini pintu nih? Aku bisa masuk. Jendela ini. Oh, ini jendela. Tapi bisa jadi alih pintu juga. Karena gini, ini kan sebenarnya inner court ini outdoor ya. Benar. Nah, ketika hujan, kita nggak bisa nih hujan-hujanan ke sana. Jadi ini adalah ruangan untuk ketika hujan kita langsung masuk. Langsung lari gitu lompat. Langsung lari. Tapi ini akan aku bahas lagi nanti. Oke. Boleh izin masuk dulu Ya, kali Mas? yuk. Adem banget ya Mas, gara-gara ada tanaman-tanaman ini. Iya, emang konsepnya hutan tropis ya. Hutan tropis. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di sini, Iya. benar-benar kerasa nih industrial. Iya. Kayak ada, ini apa polikarbonat ya? Onduline deh kalau nggak salah. Onduline itu sebenarnya brand ya. Cuma gue lupa namanya apa, PVC or something lah. Biasanya gitu. kan dipakainya di atap. Iya. Kayak ini juga nih, biasanya pakainya di atap, Iya. tapi ini jadi aksen. Boleh diceritain nggak Mas, nih kenapa milih material kayak gini? Jadi sebenarnya ini adalah substitute material ya. Jadi kan kalau misalkan ini kita full Kaca. dark atau dark lah mungkin Iya, ya, atau dark. ditutup, ini akan gelap banget nih. Benar, Nah, jadi kenapa kita pakai ini? Karena alternatif satu, kaca itu lumayan mahal. betul, Kedua, pembersihinnya juga nggak gampang. benar. Ini juga nggak gampang sih Iya. sebenarnya dan tidak Effort dikit ya. dibersihkan Iya. gitu kan. Cuma ya udahlah karena emang material seperti ini biarkan. Cuma sebenarnya ini sementara ya. Jadi emang pengennya nanti ada upgrade lah. Cuma kemungkinan besar kayak aksen glass block kayak gitu-gitu pengen banget diganti glass block. Tapi untuk substitute-nya juga cukup oke lah ya dari ke segi estetik Iya. dan fungsi juga dapat ya. Jadi bisa dipakai material kayak gini. Terus kalau ini sama lantai yang kita injek nih materialnya sama nih Mas.
Sama. Ini bata expose. Bata expose, iya. Ini beda lah sama bata yang untuk bangunan tuh beda. Jadi cuma tipis-tipis ya? Tipis-tipis gitu. Emang tujuannya adalah aksen untuk finishing, bukan untuk material utama. Jadi kayak cuma tebel berapa mili lah. Ini makanya kelihatan kan di sini nih. Iya. Kayak gini lah ya, berarti tadinya di semen, habis itu ditempel-tempel. Iya. Nah ini yang copot lah ya. Gitu. Oke. Sama ada kesulitan nggak sih kalau maintenance nih? Kayak sekarang kan di lantai nih lumayan agak tricky gitu ya? Ya, sebenarnya ini adalah bagian paling susah untuk di maintenance. Karena satu, di Indonesia itu kan curah hujannya tinggi banget. Betul. Dan emang pertumbuhan lumut tuh cepet banget. Jadi ini tuh emang sebenarnya rutin di coating. Di coating ya, biar nggak lumut kayak gini. Tapi sebenarnya di coatingnya pun kayak ini bertahan 6 bulan, tapi kok 1,5 bulan sudah seperti ini gitu. Karena curah hujan yang nggak menentu, lembab dan lain-lain yang nggak bisa dikontrol lah ya. Iya, jadi ya emang udah mau nggak mau inilah gitu. Oke, aku lihat dari sini pintu gede banget nih, kayak aku gede badan aku nggak sih? Ini pintu juga emang sebenarnya ini ide dari kakak sih. Oke. Jadi kayak bikin pintu, dia tuh pas di brief di awal tuh kita akan bikin pintu gede nih, Dek mau nggak? Segede apa? Gede dah pokoknya gitu kan. Gue nggak kebayang juga gue kayak gimana kan. Dikira cuman apa sih gitu ya pintu, ini benar-benar gitu. Jadi emang tinggi banget gitu kan. Siapa tahu gue masih bertambah tinggi ya di umur 30, jadi disiapin dari sekarang gitu. Oke. Nah, kalau ngebukanya gimana nih? Oke, ngebukanya sebenarnya ini pivot ya. Jadi pivot itu bisa buka dua arah, dalam atau keluar. Cuma sebenarnya ke dalam. Nah, bisa dua arah, terus kalau diginiin bisa jadi kayak partisi gitu nggak sih? Memang, jadi ntar kalau jadi ini sebenarnya pintu ada emang bisa dibilang illusionnya. Jadi ketika orang yang masuk dari sini, orang tuh langsung directly ke arah living. Jadi bukan ke arah ruang kerja. Gitu. Jadi kayak dipisahin lah ya, ini kayak buat pribadi banget gitu. Ini untuk yang ketemu nongkrong-nongkrong di sini gitu. Oke. Makin penasaran nih buat lihat ke dalamnya, boleh ngintip lebih jauh ya Mas? Ayo masuk. Nah, ini bisa dibilang jantungnya rumah inilah gitu. Jadi pusat semua kita beraktivitas ada di sini. Berarti pas masuk langsung disambut sama semua ruangan yang ada di sini. Satu ruangan jadi satu ya. Iya. Dan kerasa banget sih industrialnya nih, dari mulai pipa-pipa elektroniknya yang diekspos. Boleh diceritain dari Mas ini konsepnya gimana sih keseluruhan ruangan ini? Sebenarnya ini kalau bisa dibilang kan emang open space ya. Jadi karena karena kita emang pengen semua aktivitas tuh semua terlihat. Mau kita lagi masak, lagi nonton, anak main, semua. Jadi bisa dalam satu ruangan dan termonitor. Jadi emang bisa dibilang lah semuanya terpusat di sini gitu. Nah kalau misalkan dari konsepnya sendiri sih tetap ya ini maksudnya industrial juga. Cuma bisa dibilang berevolusi lah. Jadi kita awalnya full industrial, tapi ada kebutuhan misalkan let's say kita bilang lantai. Dulunya juga awalnya semen expose, cuma karena ada anak ketika lagi merangkak, terus banyak retak-retakan, takut lecet lututnya, dan akhirnya kita gantilah menjadi vinil. Terus seperti tembok juga sama, dulu tuh sempat ada rembesan karena sebelah ini tanah kosong, jadi ada hujan itu lumayan rembes masuk ke sini, sempat timbul jamur dan akhirnya kita putusin untuk dicat. Jadi kayak ini juga atap ceiling gitu kan. Ceiling ini expose semua dari perkabelan dan semua. Tingginya berapa nih Mas? Tinggi ini kurang lebih 2,8 meter. Nah ini salah satu juga kenapa bisa dibilang 2,8 meter itu kan pendek ya untuk ceiling. Ini biar perputaran anginnya juga cepat di sini dan dinginnya cepat instead of tinggi gitu. Pakai AC juga kan jadi. Pakai AC. Dan nggak terlalu budget kali ya kalau. Iya gitu karena budget lagi ya, kecuali kan emang keturunan anak sultan ya. Oke gitu. Terus jadi pokoknya ruangan ini benar-benar walaupun industrial benar-benar mikirin banget nih kenyamanan dari ownernya gitu kan, dari yang tadinya expose dijadiin vinil, terus temboknya juga ada mixnya jadinya kan. Nah, lampu nih, aku langsung lihat ada banyak lampu nih. Koleksi apa gimana nih Mas? Kebetulan bisa dibilang lumayan adiktif lah sama lampu. Karena
Nggak tahu kenapa kalau misalkan di sini tuh kita kayak nggak ada lampu utama ya. Jadi kayak nggak ada Ambience light aja. ambience light aja karena emang satu apa ya, vibe-nya lebih enak ketika kita pakai ambience light instead of lampu big lamp or something gitu kan. Dan kedua, bisa dibilang ya wattnya lebih kecil, jadi listriknya pun lebih murah gitu kan. Sama ya estetika juga lah. Oke, jadi sahabat Unian kalau misalnya mau bingung nih lampunya harus kayak gimana, jadi lampu tuh nggak melulu satu yang besar buat nerangin ruangan, tapi kalian bisa pilih juga aksen-aksen beberapa lampu, jadi punya ambience dan homey gitu, hangat. Iya, gitu. Apa lagi ya? Mungkin aku mau lihat sebelah situ kali ya Mas, itu ada bukaan besar, boleh kita jalan ke situ kali ya Mas? Iya boleh, ayo.